Saking duniawi ini tidak ada harganya nih dunia, dikasihkan ke siapa saja. Penjahat, gangster, pembunuh, orang yang mengingkari Allah, musyrikin, munafikin, orang yang benar-benar mengkhianati Allah. Kasih saja dunia ini. Zuhud terhadap dunia ini bukan masalah punya tidak punya. Yang kaya tidak zuhud ada. Yang kaya zuhud ada. Yang miskin zuhud ada. Yang miskin tidak zuhud ada. Nanti diceritakan ya. Zuhud ini bukan masalah punya tidak punya. Zuhud ini masalah hati. Saya kelewat satu lagi, apa ciri orang yang dikehendaki bekal sukses dunia akhirat adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang sibuk cari-cari kekurangan kesalahan orang, tapi dia tidak punya waktu untuk mencari kekurangan diri, ini tidak bisa bagus. Karena orang yang tidak lihat dosanya tidak bisa tobat. Lanjut, kita kembali ke zuhud. Jadi zuhud amalan lahir, amalan hati. Amalan hati. Tidak ada kaitan dengan kekayaan. Apa sih sederhananya zuhud itu? Zuhud itu artinya memalingkan dari sesuatu yang dapatkan ya ini, dari sesuatu yang hina, yang tidak bagus, hatinya tuh berpaling. Nah dunia ini bagi ahli zuhud tidak ada yang mengagumkan. Ini awalnya ya, tidak mengagung-agungkan dunia, tidak kagum, tidak takjub terhadap duniawi ini. Jadi tidak ada ahli zuhud itu di sininya tuh tidak mengagung-agungkan, tidak kagum, tidak terpesona, tidak takjub kepada dunia. Di hatinya lebih terisi kekaguman ini kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Jadi maaf ya, orang yang zuhud mungkin dia diberi harta oleh Allah. Kalau garisnya kaya seperti Nabi Sulaiman dan sebagian sahabat juga kaya. Utsman bin Affan yang paling terkenal, Abdurrahman bin Auf, kaya, dan banyak sahabat yang kaya. Tapi tidak kagum, tidak takjub untuk yang dimiliki. Ke yang lain juga sama. Tidak kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Ada tapi tidak takjub. Jelas tidak nih? Apakah mobil bagus tanda kemuliaan? Berapa banyak penjahat mobilnya bagus-bagus. Mobil itu cuman kaleng, kaca, karet, besi, plastik, cuman gitu dikumpul-kumpul dan Allah bagikan kepada siapapun. Jangan takjub. Boleh tidak ingin punya mobil bagus? Cik atuh jawab hadirin. Enggak takjub bukan berarti enggak jawab. Boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW kudanya bagus-bagus. Karena kalau kudanya encok, letoy, tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita ingin dunia yang bisa membuat kita maksimal mengabdi ke Allah. Kita ingin dunia yang membuat kita maksimal manfaat bagi makhluk Allah. Tuh. Jadi kekagumannya bukan pada bentuknya. Itu tapi mobil bagus saya juga mau. Kalau itu mendekatkan ke Allah. Tapi kalau itu mobil jadi ujub, jadi riya,
jadi takabur, jadi terikat hati kita, enggak mau, karena jadi dosa. Nah, tiap orang kapasitasnya beda-beda, ya, dan takdirnya juga beda-beda. Jadi mulai sekarang dilatih tidak kagum, dan yang kedua rahasia zuhud itu adalah tidak lengket, tidak melekat di sini. Semuanya itu adalah milik Allah. Tidak ada kepemilikan di hati itu, di hati, ya. Kalau STNK milik sendiri ya tidak ada masalah. Jadi sudah tidak kagum, tidak lengket, itu rumahnya bagus, alhamdulillah. Allah menitipkan rumah ini. Tiba-tiba dijual, harus habis buat kontrakan, tidak berat tuh. Tidak berat. Rasulullah SAW kalau ada yang infak emas, perak, numpuk begini, di sini makanan, kue, kurma dan sebagainya, minta ambil, roti ambil, habis emas ambil. Sama tuh roti dengan emas, ngambil ngebagikannya. Tidak ada berat-beratnya. Nah, baik, kita coba buka lagi dikit-dikit ya. Jadi mulai sekarang jangan menilai sukses orang dengan dunia, jangan. Karena dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa alam semesta, dunia ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, duniawi ini ya, kalau ada sesayap nyamuk saja, orang-orang yang mengingkari Allah itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking duniawi ini tidak ada harganya nih dunia, dikasihkan ke siapa saja. Penjahat, gangster, pembunuh, orang yang mengingkari Allah, musyrikin, munafikin, orang yang benar-benar mengkhianati Allah, kasih saja dunia ini. Mau M tuh miliar, mau T, kasih nih teko, kasih saja dunia ini. Berapa banyak yang mengingkari Allah bergelimang dunia karena tidak ada harganya dan tidak akan membahagiakan, karena tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat, dan tidak akan dibawa mati. Mau dibawa kemana? Itu Istana Negara. Di mana Istana Negara? Situ. Belanda datang, capek-capek dari Belanda, membangun. Maut. Istana tetap di sana. Giliran Jepang, capek-capek dari Jepang, maut, mati. Begitulah. Sudah itu presiden yang pertama, yang kedua, dipergilirkan saja. Lebih awet bangunannya daripada orang yang menghuninya. Biasa saja. Jangan mengasosiasikan sukses itu dengan dunia, karena dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kaya Allah yang ngasih. Apakah kita harus kerja keras untuk kaya? Jawab. Tanya tukang batu. Berapa banyak saudara kita yang betul-betul pagi, siang, malam membanting tulang, dan segitu-gitunya saja. Ada beberapa yang tidak cerdas, maaf ya, saya tidak mengatakan blow on, tapi tidak cerdas kan sama ya. Kurang pintar, pemalas, nggak bisa kerja dengan bagus, tapi dia kaya. Mungkinkah? Mungkin. Bapaknya udah kaya duluan, anak pemalas, dikasih warisan, bapak mati, itu yang kurang cerdas atau blow on tadi langsung kaya. Berapa banyak yang begitu ya. Makanya jangan kagum,
biasa we. Seperti karnaval anak TK, pernah lihat tidak? Nah kayak gitu saja. Datang, wah pakai seragam jenderal dan kita tidak, enggak biasa, TK itu jenderal-jeneralan lucu ya. Datang lagi kiai-kiaian, ya kan ada tuh yang TK pakai sorban, baju buah putih, bawa tongkat. Hei kiai, enggak biasa aja di sini. Datang lagi ratu, waduh pakai mahkota, ratu-ratuan, sama sampai tua di dunia ini juga. Seperti karnaval, ini bagian jadi menteri, ini bagian jadi jenderal, ini bagian jadi dokter, ini insinyur, ini jadi kiai. Semua ini casing, nggak perlu mengagumkan, ya sama. Ini yang lagi ceramah ini casingnya ini nih kiai, mudah-mudahan bukan kiai-kiaian. Dan kalau isinya jelek bisa ditahan ini. Sudah nggak usah kemana-mana pikirannya. Ngajak ke Allah atau ngajak ke duniawi, sama ujiannya. Ini kan casing ini. Tinggal isinya mau ke Allah atau ke dunia.